Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Ini video kedua kita hari ini teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Saya di sini hanya bahas secara teknikal. Jadi secara sentimen ataupun fundamental teman-teman bisa searching sendiri. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas saham-saham yang menurut saya masih layak untuk diperhatikan ya, masih layak untuk dimasukkan ke watchlist ya. Selain saham-saham big caps, sektor-sektor yang menurut saya masih menarik itu komoditi dan transportasi. Oke. Nah, ini salah satu saham yang menurut saya menarik, tapi saham ini cukup volatile. Saham ini saham third-liner dan cukup volatile. Jadi buat teman-teman yang nggak tertarik saham-saham seperti ini, sebaiknya skip dan ke next ya. Nah, ini sahamnya MDLN. MDLN Senin kemarin dia naik 3,6%, ditutup di level 85 teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan MDLN ini, dia kan ini sideways ya, sideways cukup panjang dari Maret 2020, dan di sini dia potensi membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders ya. Inverted head and shoulders, which is patternnya ini menurut saya 80% kemungkinan akan jadi teman-teman ya, karena dilihat dari segi flow, saham ini inflow-nya cukup kencang ya. Beberapa minggu terakhir saham ini volumenya cukup kencang, inflow-nya cukup kencang. Jadi MDLN potensinya menurut saya 80% pattern-nya ini akan jadi. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini buat swing trade, bisa mulai cicil dari harga sekarang. Ingat ya, ini saham cukup volatile, jadi jangan masuk terlalu banyak dan jangan terlalu agresif ya. Lebih baik cicil dulu kalau dia turun sampai harga sini, sampai harga 72 sampai 70, itu masih cukup jauh ya, masih cukup jauh. Jadi MDLN ini sebenarnya menarik, tapi worth to buy bila teman-teman cicil ya. Dan ketika nanti dia mampu break dari harga sini 102, maka potensi MDLN ini menurut saya cukup jauh teman-teman ya. Bisa ke sini, ke sekitaran 150-an. Jadi itu masih dari harga sekarang masih menarik ya, masih menarik untuk MDLN ini untuk dibeli ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, saham ini saham third-liner dan cukup volatile. Dan buat teman-teman yang nggak punya waktu mantau market, better skip dulu. Ataupun kalau mau maksa entry-nya sedikit, 10-20% porsi saja teman-teman ya. Oke, itu untuk MDLN. Kemudian berikutnya adalah saham DRMA. Ini saham baru IPO, tapi menurut saya ini saham cukup menarik teman-teman ya. Saham ini cukup menarik kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih bagus ya, trennya masih bagus. Dan kalau kita tarik Fibo dari low ini ke high-nya ini, nah di sini dia mantul tepat di Fibonacci golden ratio-nya itu 0,618 ya. Dan kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Dan DRMA ini kemungkinan besar dia akan kembali ke high-nya ini ya, atau bahkan mungkin ya membentuk new high baru ya. Jadi DRMA ini cukup menarik, dan buat teman-teman yang tertarik beli saham ini, karena saham ini sekarang risknya sudah cukup tinggi, maka better cicil dulu ya. Cicil dulu, kalau dia turun lagi ke sini maka akan works to buy di sekitaran harga 570 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 550 sebagai area stop loss ya. Jadi DRMA ini masih menarik. Cuma karena risknya sudah cukup tinggi, karena sama dengan MDLN tadi ya, risknya sudah cukup tinggi, maka cara terbaik untuk beli saham ini adalah dengan cicil teman-teman, dengan cicil. Oke.
Itu untuk itu untuk saham DRMA. Jadi DRMA ini masih worth to buy, masih layak untuk dimasukkan ke watchlist. Kemudian berikutnya adalah di sektor CPO teman-teman ya, dimana beberapa minggu yang lalu ya saya pernah bahas tentang kemungkinan komoditi super cycle, dan di situ saya bahas saham CPO, dan saham CPO pilihan saya waktu itu adalah DSNG dan LC ya. SSMS juga teman-teman ya. Nah, DSNG waktu itu saya sarankan buy dua area ini ya, di 500 dan di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin udah beli saham ini, hari Senin dia naik cukup lumayan teman ya, dan volumenya gede. Dia naik dengan volume gede dan langsung break resistennya di sini teman-teman ya. Langsung break resisten di sini. Jadi buat teman-teman yang udah beli saham ini, congrats ya, happy cuan. Dan buat teman-teman yang belum beli saham ini, maka bisa manfaatkan area entry saham ini di sekitaran di sini. Kalau dia turun lagi, maka teman-teman bisa manfaatkan beli di sini untuk saham DSNG di sekitaran harga 560 sampai 580 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 55 dengan stop loss ya, teman-teman bisa set di bawah 550 sebagai area stop loss ya. Kemungkinan karena cara lihat dia akan koreksi dulu, karena indeks juga kelihatannya belum terlalu menarik ya, jadi ada kemungkinan DSNG juga terkoreksi dulu, tapi korelasinya dengan IHSG sih nggak terlalu jauh ya untuk DSNG ini sendiri. Jadi ya buat teman-teman yang udah beli tinggal hold, set trailing stop di bawah 550, dan buat teman-teman yang baru mau entry, better tunggu dia retest dulu ke bawah teman-teman. Oke. Itu untuk DSNG. Kemudian ada LSIP. Nah, hari ini saya akan bahas 4 saham CPO teman-teman, karena saham-saham CPO kelihatannya udah mulai gerak dan sudah mulai ada inflow yang masuk. Salah satunya ini LSIP, volume Senin kemarin cukup gede teman-teman ya. Dan LSIP saya sarankan buy waktu itu, buy on breakout ya, buy ketika dia break atau buy di dua area ini, 1160 sampai 1125, dan dia ini memang level supportnya teman-teman ya. Ini memang level supportnya dan dia kepentok resisten di sini. Senin kemarin dia kepentok resisten di sini. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry LSIP, buy ketika dia koreksi sampai sini ya, sampai 1230 dan 1215 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 1200 sebagai area stop loss. Kalau dia terkoreksi sampai sini, apalagi dia koreksi dengan volume yang kecil, maka LSIP ini worth to buy teman-teman. Jadi LSIP ini bisa diperhatikan, dan menurut saya sih ini kemungkinan besar akan kembali ke 1400. Kalau dia ke sini, kemungkinan dia akan ke sini, kemudian naik sampai sini. Ya, itu potensi untuk LSIP. Kemudian berikutnya ada SSMS. Dan harga CPO sendiri terus membentuk new high teman-teman ya. Dan sekarang kalau nggak salah sudah hampir di 5.000 ringgit ya. Nah, untuk SSMS juga Senin kemarin dia naik dengan volume yang gede teman-teman ya. Volume yang kalau kita tarik volume sebelumnya terkecil, dan Senin kemarin dia naik dengan volume yang gede. Nah, buat SSMS ini bisa manfaatkan buy on breakout teman-teman, buy on breakout di 1045 sebagai area breakout. Nah, kalau dia sama dengan teman-teman yang terkoreksi dulu, maka area buy-nya di sini, di sekitaran harga 990 ya. Maka 990 sebagai area buy, cicil sampai sini. Ini support kuatnya ada di 950. Dengan stop loss teman-teman bisa set ketika SSMS ini close dari harga 950. Jadi SSMS ini masih worth to buy teman-teman, masih menarik ya. Area buy-nya di
990 sampai 950 sebagai area buy. Ini risk cukup kecil teman-teman ya. Jadi masih layak untuk diperhatikan. Masukkan ke watchlist dulu, pilih salah satunya ya. Kalau view saya yang menarik itu ini SSMS, DSNG itu kalau teman-teman searching lebih jauh, SSMS sama DSNG itu pohon-pohon sawitnya baru teman-teman, jadi masih masa produktifnya. Dan LSIP itu pohon sawitnya sudah tua, tapi kalau dari segi keuangan LSIP itu yang paling bagus dari teman-teman yang lain. Jadi ya itu sebagai pertimbangan fundamental, dan dari segi teknikal semuanya menurut saya cukup menarik teman-teman, semuanya cukup menarik. Jadi SSMS ini masih bisa juga diperhatikan. Kemudian yang baru IPO yaitu TAPG. Nah, TAPG ini juga oke teman-teman. TAPG ini juga oke, tapi ini lebih volatile dari teman-temannya. Ya. Dan TAPG Senin kemarin juga naik dengan volume gede, walaupun di closing dia di bawah turun teman-teman. Di closingnya dia kurang menarik, dicopet ya. Dan kalau buat teman-teman yang mau buy TAPG, maka bisa manfaatkan entry di area support sini. Di sekitaran harga 650 sampai 640 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 625 sebagai area stop loss. Jadi kalau dia ke sini dulu ya, ke sini dulu, apalagi ke sini dengan volume yang kecil-kecil ya, seperti ini volume yang kecil-kecil, maka itu work to buy ya. Di sini ada pola double bottom. Dan walaupun sebenarnya pola double bottomnya ini sudah tercapai ya, sudah tercapai. Dan kalau dia di sini terkoreksi sampai sini, kemudian dia naik lagi, maka ada pattern lanjutan yang namanya inverted head and shoulders ya. Dan kemungkinan dia akan membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Jadi area works to buy untuk TAPG itu di sekitaran harga 640 sampai 650 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 620 ya. Dan jika ini terkonfirmasi, maka targetnya lumayan jauh teman-teman ya. Bisa saja dia ke sini, ke sekitaran 850. Jadi so far TAPG masih menarik juga teman-teman ya, masih menarik. Jadi ini bisalah teman-teman perhatikan ya teman-teman. Oke, itu tadi sektor-sektor di saham CPO teman-teman ya. Sorry, saham-saham di sektor CPO. Kemudian berikutnya yang menarik yaitu di sektor transportasi. Salah satunya Temas ya. Temas ini naiknya cukup kencang ya. Kalau kita bilang cukup kencang, nggak adil ya, sangat kencang teman-teman ya. Dari Temas ini naiknya sangat kencang. Nah, kalau teman-teman perhatikan Temas, kita pernah bahas Temas di sini waktu dia membentuk triangle, dan kita sarankan buy ketika dia breakout. Nah, Temas dia terus rally tanpa berhenti, dia di sini istirahat sebentar, kemudian lanjut naik. Nah, kalau kita perhatikan Temas, kita tarik Fibonacci, apakah targetnya sudah tercapai? Oke, Temas ada potensi dia masih lanjut naik ke sini ya, ke sekitaran 2200. Tapi Temas ini menurut saya di harga sekarang itu cukup risky, cukup apa namanya ya. Ini adalah hasil targetnya buat teman-teman yang udah beli. Ini ada target dari Temas. Oke, wait. Nggak mau sih. Oke, buat teman-teman yang udah beli Temas, ini ada targetnya. Tapi buat teman-teman yang belum entry Temas, kalau teman-teman buy di harga sekarang, itu menurut saya cukup apa namanya? Cukup risky, risknya cukup gede teman-teman. Jadi harus siap hajar kiri, karena sekali lagi saham sudah naik kencang. Jadi targetnya juga sudah semakin dekat. Nah, buat teman-teman yang mau take risk, bisa buy di harga sekarang. Kemudian stop lossnya tipis saja, kalau dia turun sampai 2-3% stop aja.
Kalau dia masih lanjut naik sampai 2200-an, better taking profit di sana. Oke. Itu untuk Temas. Jadi sebenarnya saham ini masih oke, trennya masih sangat bagus, cuma ya gitu sahamnya sudah naik cukup lumayan. Kemudian ada Bird ya. Oke. Bird ada kerjasama dengan Gojek ya, berada di kerjasama dengan Gojek. Dan kalau kita lihat dari segi tren, ini sebenarnya Bird ini trennya masih bagus ya, cuma di sini dia sempat patah ya. Cuma di sini dia sempat patah tren. Di sini Bird sempat patah tren, ada pola double top ya. Di sini top pertama, top kedua, dan target penurunannya apakah sudah tercapai? Iya, target penurunan dari Bird ini sudah tercapai teman-teman ya. Target dari double topnya ini sudah tercapai, dan di sini ada pattern baru yang kemungkinan akan terjadi. Kita bisa tarik resisten, Nah, Bird di sini ada pattern baru, yaitu inverted head and shoulders. Kemungkinan akan terjadi, nggak tahu apakah ini akan terjadi, tapi potensinya ada teman-teman ya. Potensinya ada untuk Bird ini kembali break ini inverted head and shoulders dengan neckline di 1480 ya. Kalau Bird mampu break 1480, maka potensi Bird itu akan kembali ke sini. Ke sekitaran 1640-an. Jadi Bird ini layak dimasukkan watchlist ya, apalagi sektor transportasi menurut saya masih worth to buy ya. Dan Bird ini salah satunya. Ketika dia break 1480, maka dia akan ada potensi ke sini, ke sekitaran 1640-an. Nah, untuk teman-teman yang mau beli di harga sekarang ya, bisa cicil beli di harga sekarang dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah sini. Jika Bird close di bawah 1360, maka 1350 ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli di harga sekarang, cicil dia ya. Cicil dia sampai sini, sampai 1350. Dan ketika Bird ini mampu close 1350, maka out dulu. Nah, kalau dia mau breakout 1480, maka ya keep saham ini karena potensinya masih lumayan jauh kalau menurut saya teman-teman ya. Oke, itu untuk Bird. Dan terakhir ya, hari ini 9 saham XL yang sudah resmi akuisisi saham Link. Dan setelah dia resmi akuisisi, sahamnya naik teman-teman ya, open. Oke. Ini Excel ya, sebelumnya udah pernah kita bahas saham Excel, ada ke potensi kok gede banget ya. Nah, Excel dia membentuk pattern yang namanya cup and handle. Dan di sini dia pas break cup and handle-nya itu, dia breaknya dengan volume yang gede teman-teman. Breaknya dengan volume yang gede, jadi Excel ini masih menarik ya. Jadi kalau dia, nah kita perhatikan teman-teman ya, kita perhatikan candlenya ini kan jelek teman-teman ya. Candlenya ini kan jelek, ada ekor yang cukup panjang. Di candlenya ini, jadi better tunggu dia retest dulu. Retestnya kira-kira sampai mana sih? Kita batasi sampai gapnya ini teman-teman. Di sini ada gap yang cukup besar di sekitaran 3200 sampai 3150. Jadi ya, buat teman-teman yang tertarik untuk entry Excel, tunggu dia terkoreksi sampai sini dulu ya, sampai sini. Kemudian di sini mulai cicil dengan spare cash sampai sini, sampai harga 3150. Dan kalau dia breakdown 3150, maka better exit dulu untuk Excel ini. Oke. Jadi kesimpulannya, area B pertama itu di sekitaran 3250 sampai 3200, kemudian area B kedua itu ada di
sini di sekitaran 3150. Oke. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.